Halo guys, kenapa orang Jepang itu banyak yang stylish dan cakep ya jika dibandingkan dengan orang sini? Itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang pernah aku baca di salah satu forum di internet. Dan setelah aku beberapa kali ke Jepang, aku ada beberapa hipotesa yang bisa aku sharing ke kalian kenapanya. Yang pertama yaitu pengaruh cuaca. Secara umum, cuaca di Jepang itu lebih kering jika dibandingkan dengan di Indonesia. Cuaca yang kering ini itu membuat make up yang menempel di kulit kita itu lebih awet dan mukanya juga tidak mudah berminyak. Maka dari itu, kalau kita jalan kaki dari pagi sampai malam pun masih tampak slay. Dan bahkan di saat spring atau autumn, cuaca di Tokyo itu berkisar 10-20 derajat di siang hari dan 5-10 derajat di malam hari, membuat suhunya sejuk untuk berada di outdoor seharian. Selain itu, kalau dari topografinya, khususnya di Tokyo dan Osaka, itu curah hujan tidak terlalu tinggi dan udaranya kering. Maka dari itu, kalau di sana juga ada baiknya kalian menggunakan pelembab di kulit kalian. Yang kedua, yaitu negara 4 musim. Karena negara 4 musim, jadi cuaca di Jepang itu cenderung lebih sejuk sepanjang tahunnya. Dan karena memiliki 4 musim ini, setiap musim itu memiliki jenis fashionnya sendiri. Bukan karena tuntutan fashion aja, tapi juga tuntutan alam yang membuat kita harus mengenakan fashion tertentu. Misalkan nih, kalau di musim panas, mungkin fashionnya mirip dengan di Indonesia. Sedangkan di musim spring dan autumn, cuacanya itu mengharuskan kita menggunakan layering untuk berjalan di outdoor. Sedangkan di winter, itu harus menggunakan pakaian yang sesuai juga untuk menghadapi dinginnya cuaca. Yang ketiga yaitu street fashion. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang di sana itu berpindah lokasi dengan berjalan kaki dan public transport. Yang itu menyebabkan mereka lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang. Maka dari itu menyebabkan mereka akan lebih memperhatikan penampilan karena setiap harinya mungkin mereka akan ketemu dengan ratusan atau ribuan orang lainnya. Berbeda dengan di sini. Baru keluar rumah aja sudah masuk mobil kan? Sampai ke lokasi, turun mobil, lalu masuk ke gedung, naik lift. Interaksi dengan orang lain itu jadi minim. Maka dari itu, fashion itu bukan sesuatu hal yang utama yang harus diperhatikan di kita. Cukup yang penting nyaman dan layak digunakan aja. Nah, sebenarnya di sini pun bisa kita lihat kok untuk fashionnya. Kalian coba deh main ke mall-mall besar di Jakarta, seperti di GI, CP, PIK, PIM, yang notabene itu memang mall-mall mahal. Kalian perhatiin mereka pasti lebih fashion juga dan tidak kalah kok dengan orang Jepang. Yang keempat, yaitu exposure dan sosial media. Artinya, media banyak menyorot baik secara langsung yang memang membahas fashion maupun yang tidak langsung cuma sekedar vlog jalan-jalan gitu aja. Nah, di zaman sosial media ini peran media itu yang sangat tinggi sudah pasti mempengaruhi keadaan masyarakat, khususnya yang mengikuti sosmed. Maka dari itu, hal-hal seperti FOMO, fear of missing out, itu banyak terjadi di keadaan sosial masyarakat kita saat ini. Selain itu, konten tentang Jepangan itu tentunya lebih banyak kan beredar di sosial media jika dibandingkan dengan konten di Indonesia. Dan kontennya itu juga menyorot keindahan kotanya, mungkin fashion, budaya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bias. Masih ada hubungannya dengan exposure. Sebenarnya kita itu hanya bias saja. Atau mungkin orang yang mempertanyakan hal itu mainnya kurang jauh aja sih. Nah, sebenarnya kalau kita coba minggir dikit ke area rural di Jepangnya, ibarat kampungnya dan kota kecil gitulah. Nah, di sana orang-orangnya juga nggak se-stylish itu kok di kota besar seperti Tokyo atau Osaka. Maka dari itu, experience dan referensi itu menjadi sangat penting guys. Banyak jalan-jalan, pergi keluar kota maupun luar negeri, mengenal banyak jenis manusia, budaya, fashion, itu akan membuat wawasan kita menjadi tidak sempit dan lebih memaklumi dan mengerti apa yang terjadi di sekitar kita. Yang keenam, yaitu pricing. Harga barang fashion di Jepang itu overall lebih murah jika dibandingkan dengan di Indo. Tapi di beberapa brand aja ya. Dan jika kita tinjau dari rasio pendapatan dan harga barangnya, contohnya nih, di brand Uniqlo, barang yang sama itu memiliki harga lebih murah jika dibandingkan dengan Uniqlo di Indonesia. Belum termasuk banyak brand lainnya yang lebih murah dari Uniqlo dan memiliki kualitas yang bagus juga.
Kalau untuk barang brandednya, itu menurut pengalamanku di sana, kayak sepatu, jam tangan, dompet, gadget, iPhone gitu, harganya sebenarnya sama aja kok dengan di Indonesia, paling beda-beda tipis. Aku ada contoh, misalkan ada barang fashion yang sama-sama jika dirupiahkan kurang lebih 500.000. Nah, untuk UMR Jakarta 500.000 itu kan 10-15% dari UMR-nya. Belum ngomong kalau di kota kecil ya. Nah, itu berbeda dengan di Tokyo dengan UMR sekitar 200-250.000 per bulan atau sekitar 25 jutaan. 500.000 itu cuma 2% dari pendapatannya, guys. Terus yang ketujuh adalah budaya dan agama. Berbeda dengan di sini, karena di Jepang itu tidak terlalu banyak intervensi agama di kehidupan tiap manusia dan sosialnya, jadi lebih bebas untuk berpakaian dan mengenakan make up. Nah, itu berbeda dengan di Indonesia yang budaya sopan santun berpakaiannya sangat tinggi, belum termasuk larangan-larangan seperti menutup aurat dan lain-lain. Selain itu, stigma masyarakat juga berbeda, guys. Kalau dari yang aku perhatikan di Indonesia, netizen dan komentar dari orang lain itu lebih pedas dan cepat menjudge orang di publik. Berbeda dengan di Jepang yang masyarakatnya mungkin lebih cuek dengan orang lain. Meskipun mungkin di dalam hatinya mereka juga ngata-ngatain, tapi at least di umum itu mereka lebih ignorance lah, nggak kepoan. Terus yang ke-8 yaitu security. Khususnya nih mungkin untuk wanita. Karena di Jepang itu cenderung lebih aman, jadi mereka lebih nyaman dalam mengenakan pakaian. Dan apalagi pakaiannya itu agak terbuka di publik. Bahkan jalan di tengah malam di tempat yang kurang aman pun itu di sana lebih aman jika dibandingkan di sini. Kalau di sini itu banyak dijulitin, catcalling, dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa sampai mengancam nyawa. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku tunggu.